datang di Movie Review, your movie partner. Balik lagi bersama aku Yosef dan aku Citra. Nah, selama 10 menit ke depan kita berdua bakalan bagiin ulasan dari film-film terbaik, film Indonesia yang gak kalah terbaiknya dengan film luar negeri lainnya loh. Betul banget Yos. Nah, berikut ini adalah film ulasan untuk episode kali ini. So, check it out! Kapan jadiannya? Anaknya sopan. Kayaknya baik ya. Nah ini Majuan. Aku post di IG ya. jangan dong. Ra. Bim. Yus, kita bakal nge-review film 2 Garis Biru. Iya, film 2 Garis Biru untuk episode kali ini. Wah, itu yang film yang ada kehamilan luar nikah. Iya betul, hamil luar nikah. Wah. Santai-santai Cid. Nah, teman-teman sobat review, memang hari ini kita bakal review tentang film 2 Garis Biru. Memang ya banyak yang tahu kalau film ini tuh diadaptasinya dari kisah yang memang anak remaja mengalami kasus hamil di luar nikah. Nah, ngomongin tentang kasus ini cukup tabu diperbincangkan di kalangan umum. Namun, ini yang membuat produser dan juga sutradara dari film 2 Garis Biru mau untuk tetap melanjutkan pembuatan film ini. Kehamilan di luar nikah, kasus ini selalu terjadi di Indonesia dan terbilang masih cukup tinggi. Dilansir dari situs website okzone.com, angka kehamilan di luar nikah mencapai lebih dari 500 kehamilan setiap tahunnya. Wah, bahkan ada survei yang aku sempat baca nih di liputan6.com. Sebanyak 33% remaja Indonesia itu melakukan hubungan seksual di luar nikah loh. Wah, ternyata tinggi ya angkanya. Tapi lewat film 2 Garis Biru nggak mengajarkan kita untuk ya hubungan seksual aja sebelum menikah. Nggak begitu. Jadi film 2 Garis Biru ini mengajarkan supaya kita lebih aware lagi dalam menjalin hubungan kisah asmara. Siapa nih sobat review yang sekarang lagi mengalami masa-masa seperti itu? Apalagi di masa-masa remaja ya. Nah, benar banget Yos. Sobat review, bagi kalian yang lagi mengalami kisah asmara, hati-hati. Karena kalau terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, maka nantinya bakal mengalami tanggung jawab yang lebih besar. Oh iya benar banget. Oke, langsung saja kita ulas film 2 Garis Biru. 2 Garis Biru merupakan sebuah film yang diluncurkan pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Gina S. Nur dan diproduksi oleh Star Vision Plus. Film ini merupakan film yang menceritakan tentang kehidupan anak remaja yang sedang dipeluk asmara semasa di SMA. Wah, ini nih ceritanya seru kayaknya, soalnya kayak menggambarkan kisah cinta anak-anak SMA gitu. Dan jadi kayak film flashback gitu nih soal kisah cinta dulu. Nah iya bener banget. Remaja laki-laki ini bernama Bima yang diperankan oleh Angga Aldi Yunanda. Sosok Bima digambarkan sebagai anak laki-laki yang memiliki nilai akademis bisa dibilang di bawah rata-rata gitu. Kemudian remaja putri bernama Dara yang diperankan oleh Zara JKT48. Sosok Zara merupakan sosok yang berbanding terbalik dengan Bima. Zara merupakan anak yang berprestasi di sekolah. Nah, Bima dan Dara ini dikenal menjalin hubungan yang spesial di sekolah tersebut. Walaupun ya keduanya punya nilai akademis yang berbeda, tapi gak menjadi penghalang buat mereka menjalin hubungan. Nah, dengan tidak sengajanya mereka melakukan hubungan suami istri sehingga Dara hamil di luar nikah. Iya, tapi itu menegangkan ya, kok dia bisa hamil gitu ya? Maksudnya bagaimana dia bisa tahu, bagaimana bisa tahu bahwa dia itu hamil? Nah, jadi ada satu adegan di mana itu di lapangan basket dan gak sengaja perut Dara itu kena bola basket itu. Wow, terus? Tau gak sih dia bilang apa? Dia bilang apa? Perut aku sakit, bayinya gimana? Bayi, iya.
sekolah itu pada kaget pas Dara ngomong kayak gitu. Iya. Dan pada akhirnya pihak sekolah itu memanggil orang tua dari Bima dan Dara dan memutuskan Dara untuk keluar dari sekolah dan Bima enggak. Loh, kok kayak gitu? Padahal kan ya mereka berdua sama-sama melakukan ya. Ya kan? Nah, sayang banget nih, padahal Dara itu adalah murid yang berprestasi. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja ya, Sobat Iya. Review. Kalau kita melihat ceritanya lagi, Dara dan Bima memutuskan untuk tetap mempertahankan janin yang ada dalam kandungannya Dara, walaupun orang tua mereka sempat menolak dan sangat marah mendengar kejadian yang menimpa mereka berdua. Bahkan ya, ada satu scene di mana Mama Dara itu berkata kalau dia saja gagal dalam mendidik anak-anaknya. Apalagi Dara dan Bima yang dikenal masih remaja. Dengan keputusan yang mereka ambil, Bima dan Dara harus mengalami perjalanan yang berat dari kehamilan sampai melahirkan. Iya benar banget ya. Tapi nggak hanya dari segi pemain juga ya yang terlibat di dalamnya. Dari segi penataan kamera, terus angle yang diambil, bahkan sampai setiap objek yang diambil pun itu memunculkan filosofi yang bermakna. Mulai dari scene ketika ada kerang di atas perutnya Dara, terus ada juga strawberry yang dihancurkan pada waktu itu ketika Dara dan Bima ingin mengambil keputusan menggugurkan kandungan yang ada dalam perutnya Dara. Terus ada juga nih scene ketika Dara bertemu dengan ondel-ondel waktu Dara mengalami kebimbangan di masa-masa kehamilannya. Nah, buat Sobat Movie, penasaran kan apa sih arti dalam setiap objek yang diambil di film Dua Garis Biru? Nah, aku pribadi ya setelah menonton film ini tuh sangat terkesan bahwa film ini tuh mengajarkan tentang edukasi seksual mulai dari dini, dan itu adalah hal yang penting untuk dipelajari untuk kita. Apalagi banyak kasus dari hubungan seksual sebelum menikah. Itu sangat bahaya karena menyangkut masa depan kita. Anak-anak remaja kan sangat disayangkan kalau misalnya masa remajanya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, tetapi justru harus melewati proses yang sangat berat karena menghadapi kasus yang seperti itu. Nah, terus kalau menurut aku, ini tuh filmnya bagus banget sih. Secara kalau di Indonesia ini nggak ada yang namanya edukasi seksual. Nah, iya, itu juga benar banget. Jadi ini bermanfaat banget sih ini film ini. So, bagi Sobat Movie yang belum nonton film Dua Garis Biru, yuk langsung nonton aja yuk. Yes, bener banget. Sekian ya untuk ulasan film di episode kali ini. Aku Yose pamit undur diri. Dan aku Citra. Stay tune di Movie Review, your movie partner.